Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Seong. Ia baru mulai karir pertamanya sebagai aktris pemula dan mendapat tawaran sebagai tokoh utama dalam sebuah sinematari di mana Pak Sutradara yang kita panggil saja dengan sebutan Pak Sutradara pun bermaksud untuk memadukan tari tradisional dengan tari modern. 우리 작품이 굉장한 반향을 일으킬 거라고 생각해. 바로 이 작품의 적임자고요. 네. Berlokasi di sebuah sekolah terbengkalai yang akan menjadi tempat syuting, Seong disambut asisten sutradara yang langsung membawanya untuk dipertemukan dengan para kru di sana. Ia yang diminta agar menunggu seketika merasakan hal aneh, sekaligus mendengar suara bisikan dari dalam bangunan dan... 한수영 씨? 고생하셨어요. Hal itu membuat Seong terkejut meski yang baru saja terjatuh hanya sebuah boneka karena sedang dilakukan uji coba. Sementara di luar ruangan, Pak Sutradara komplain terhadap asistennya akibat tidak memiliki banyak waktu untuk pengambilan syuting adegan pertama, di mana Seong yang secara kebetulan mendengar hal itu pun langsung mengajukan diri untuk memulainya. 근데 말씀을 좀 찍어요. 지금 뭐 바로 들어가요? Saat sedang mengganti pakaian, Seong dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita bernama Cheong, di mana Cheong ini rupanya adalah teman sekolah Seong saat masih SMP, dan keberadaannya sekarang adalah untuk menjadi penari kedua, di mana Seong yang baru mengetahui hal ini menjadi keheranan karena Pak Sutradara tidak memberitahunya. 근데 저 장 감독님이 같이 하자고 했을 때 되게 기분 좋았어요. 그래도 이쪽에선 좀 알아주자. Karena merasa jika tarian yang dilakukan Seong terlalu meniru koreografi orang lain, ia pun mengutarakan hal itu kepada Pak Sutradara. Namun menurut beliau tidak apa-apa karena memang adegan seperti itulah yang saat ini dibutuhkan. Sehingga tanpa memberikan banyak pertanyaan lagi, Seong pun lekas memulai syuting pertamanya. Di ruangan lain, seorang wanita yang merupakan kru film di sana kini tengah mencari saklar untuk menghidupkan kipas ventilasi. Namun setelah menyusuri beberapa ruangan, ia seketika dibuat merinding saat mendengar suara lonceng dari arah belakang. Yang karena penasaran, si wanita itu pun lekas mencari sumber suara tersebut sampai akhirnya... Sementara itu, Seong yang baru selesai syuting dihampiri Cheong yang memberikan pujian atas penampilannya barusan. Namun di tengah pembicaraan, ia lekas memakan obat pereda rasa sakit karena rupanya memiliki penyakit migrain atau sakit kepala yang mengharuskannya rajin memakan obat secara rutin. Hingga pada akhirnya, Cheong pamit pergi karena harus memulai syuting bagiannya. 언니 그러면 나 먼저 올라갈게. 아, 네. Tepat saat para kru tengah menyaksikan penampilan Cheong di lantai atas, Seong lekas melakukan latihan untuk memantapkan tariannya. Namun tak lama, ia mendengar suara teriakan wanita, namun tidak menemukan siapapun di area itu. Selesai dengan itu, Seong bersama Cheong pun melakukan syuting tarian kombinasi, di mana kali ini ia diharuskan menaiki tembok seolah melompat dari atas bangunan. Dan setelah ongkek akibat mual, mereka secara tak sengaja melihat aktivitas beberapa orang misterius tengah menggambar simbol aneh tepat di atas bangunan yang paling dekat dengan lokasi syuting saat ini. Asisten sutradara yang menyiapkan boneka mendapat komentar dari rekannya yang merasa jika boneka seperti ini tidak akan terlihat seperti nyata, sehingga dengan cepat ia pun harus naik ke atap untuk melaporkan masalah itu. Namun baru saja naik beberapa lantai, si kru wanita yang terlihat bertingkah aneh tidak seperti biasa membuat asisten sutradara lekas menghampirinya dan...
Entah apa yang terjadi pada si wanita dan bagaimana nasib si asisten sutradara selanjutnya. Para kru yang berada di atap gedung kini mendapati ponsel mereka tidak menangkap sinyal dengan baik. Namun di tengah kebingungan itu, si wanita yang sempat menyerang asisten sutradara seketika datang dan menghampiri tembok untuk kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sana, tetapi dikira sudah maut, si wanita kembali bangkit dan menyerang seorang kru yang ada di bawah, di mana Siong yang melihat hal itu langsung dibuat kebingungan, sekaligus merasa aneh dengan tingkah Pak Sutradara yang sepertinya mengetahui jika hal seperti ini akan terjadi. Namun karena tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir, ia pun lekas turun untuk mencari jalan keluar bersama bagian kru lainnya. Mendengar suara teriakan, Siong bersama rekannya memutuskan berhenti sejenak, di mana Pak Sutradara kembali menunjukkan tingkah laku anehnya. Kali ini, ia justru malah merekam ekspresi wajah semua orang, termasuk Siong, yang menurutnya beda dari yang lain. Entah apa maksud dari perkataannya itu, Cheong yang melihat kamera CCTV menyala pun menjadi sebuah pertanyaan besar akan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Karena pintu keluar ditutup, Siong bersama kru memutuskan untuk melewati lorong tengah. Namun hal itu tidak jadi dilakukan setelah melihat si asisten sutradara juga kini telah berubah layaknya mayat hidup. Dan karena tidak mempunyai pilihan lain kecuali membereskan barang untuk membuka pintu, mereka akhirnya berhasil menemukan jalan keluar, tetapi Siong bersama sebagian rekannya yang berhasil selamat lekas pergi menuju gerbang utama untuk meninggalkan tempat ini. Namun setibanya di sana, gerbang itu pun kini terkunci rapat dengan beberapa hewan mati yang tergantung di atasnya. Bukan hanya itu saja, salah satu dari mereka akhirnya mendapatkan serangan sehingga saat hendak mencari jalan lain itulah Cheong tak sengaja terjatuh yang membuatnya ketinggalan dari yang lain, di mana Siong dan satu kru bernama kita panggil saja Samsul mencoba untuk melarikan diri menggunakan mobil tepat saat para rekannya yang telah menjadi mayat hidup mengetahui keberadaan mereka. Namun baru saja meninggalkan lokasi beberapa meter, ada seorang pria misterius menghadang di tengah jalan dan beberapa menit berlalu, Siong kembali sadar dan lekas meninggalkan Samsul yang terluka. Namun saat bersembunyi di belakang salah satu bangunan, si asisten sutradara perlahan menghampiri tempat tersebut yang membuat keberadaan Siong hampir ketahuan. Dan mengenai apa yang terjadi saat ini, rupanya hal itu sengaja dilakukan oleh sekelompok orang misterius yang entah apa maksud serta tujuannya melakukan semua ini. Merasa sudah aman, Siong kali ini dikejutkan oleh kehadiran Pak Sutradara yang ternyata masih hidup, sehingga hal itu membuatnya curiga jika beliaulah orang yang sengaja melakukan semua ini, di mana Pak Sutradara menjelaskan jika dirinya hanya diperintah untuk mengumpulkan orang-orang tertentu ke tempat ini oleh seorang wanita kaya yang ingin mengadakan ritual tari menghidupkan orang mati. 나이가 지긋한? 처음에는 거절했지. 너무 얼토당토하는 금액이라 뭔가 좀... Karena tidak ingin kehilangan momen langka, Pak Sutradara itu pun kini meminta bantuan Siong untuk merekam apa yang terjadi. Ia berjanji akan membantunya keluar jika Siong bersedia melakukannya. Namun baru saja membukakan pintu, tiba-tiba 아니?
Ternyata orang yang menembak Pak Sutradara barusan adalah seorang polisi. Namun kedatangannya ke tempat ini bukan untuk memberikan bantuan, namun mencari keberadaan seorang wanita bernama Nyonya Yon. Di mana Siong yang tidak mengetahui apa-apa pun memohon agar dirinya dibawa keluar dari area ini tepat saat salah satu dari mereka menemukan Samsul bertingkah aneh. 뭔데 또? 야, 이거 뭐냐? Melihat Siong lari ke area hutan, ketua polisi spontan melepaskan beberapa tembakan. Namun apa yang dilakukannya sama sekali tidak berarti karena tidak ada satu peluru pun yang berhasil mengenai target. Sampai akhirnya dibuat terkejut setelah melihat Pak Sutradara kembali hidup dan mendekatinya seolah ingin melakukan penyerangan. Siong yang tertangkap oleh polisi seketika diberi pertanyaan terkait alasannya ingin meninggalkan tempat ini, sehingga ia pun langsung menceritakan semuanya termasuk tentang rekannya yang kini berubah layaknya mayat hidup. Namun saat si polisi hendak melapor, tiba-tiba datang orang misterius dari belakang yang memukul kepalanya hingga pingsan saat itu juga. 5층짜리 건물 왜 답들 안 주십니까? 여기 학교에 사람들이 더 있답니다. 저기요. Sementara itu, ketua polisi kini dihadang oleh beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Namun pembicaraan mereka seketika terhenti saat mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Di mana suara itu dari lokasi Siong saat ini karena si polisi tengah terlibat baku tembak dengan si pria misterius hingga keduanya harus meregang nyawa. Namun sebelum mati, si pria misterius itu pun menyampaikan pesan terakhirnya pada Siong, yaitu 참 평범하게 생겼는데. entah apa maksud dari perkataannya. Siong dikejutkan oleh kedatangan Cheong yang mengajaknya keluar dari tempat ini. Namun beberapa meter menelusuri hutan, Siong seketika terhenti saat menemukan sebuah tali mengelilingi area hutan layaknya sebuah pembatas, sampai akhirnya berhasil keluar, sekaligus mampir ke pom mini terdekat untuk meminjam alat komunikasi. Siong yang kini di kamar mandi seketika teringat akan perkataan si pria sebelumnya. Ia bahkan mendengar suara ibunya yang sudah lama meninggal berkata jika beliau akan selalu menjaganya, tetapi 엄마가 지켜줄게. di sana Siong teringat akan perkataan ibunya yang mengalami gangguan jiwa, di mana beliau mengatakan jika dirinya akan terus melindungi Siong karena jika orang lain mengetahui tentang siapa Siong yang sebenarnya, maka akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Namun hal itu sama sekali tidak dipedulikan karena Siong menganggap ibunya sendiri juga melakukan hal yang sama terhadap dirinya. 엄마가 지켜줄게. 응? 괜찮아, 괜찮아. 사람들이 너 Cheong yang datang dengan memberikan botol air memberitahu Siong jika polisi sebentar lagi akan datang menjemput, dan setelah meminum air itu, Siong pun bercerita tentang ibunya yang pada waktu itu mengaku sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa. Namun saat di perjalanan, ibunya dengan sengaja membelokkan kemudi hingga mobil terperosok keluar dari jalur pembatas. Akibat kejadian itulah, Siong mengalami trauma berat sekaligus amnesia akan masa lalu. Namun di tengah pembicaraan, ia seketika merasa pusing, bahkan pingsan di tempat tersebut. 병원에서 그러지. Dalam pingsannya itu, Siong teringat akan zaman SMP saat dirinya menyukai seorang siswa, namun sosok yang ditaksirnya telah meninggal dunia. Dan setelah pasca kecelakaan mobil waktu itu, seorang psikiater menyimpulkan jika Siong mengalami pigue disosiatif atau suatu kondisi gangguan jiwa di mana si penderita melupakan identitas asli sekaligus mengganti identitasnya dengan orang lain. 절 죽이려는 사람들이.
Saat kembali sadar, Siong sudah berada di dalam aula sekolah. Dalam kondisi terikat pada kursi, ia disoroti cahaya mantra oleh orang-orang yang memakai penutup kepala sampai akhirnya dihampiri salah satu dari mereka yang langsung memberikan tembakan tepat mengenai jantung Siong ini. 거짓말은 아니었나 보네. Orang yang menembak Siong barusan ternyata adalah seorang bos mafia bernama Nyonya Yun, di mana beliau melakukan hal ini demi membalas dendam atas kematian keluarganya beberapa tahun lalu. Namun Siong yang mengaku tidak mengetahui apa-apa memohon agar dilepaskan karena merasa jika Nyonya Yun salah orang. 더 절망스럽게 받아들였으면 좋겠어. 우린 다 괴물이 됐거든. 덕분에 Di sana Nyonya Yon menceritakan akar permasalahannya, di mana siswa yang disukai oleh Siong bernama John He merupakan keponakannya yang kala itu menyukai siswi bernama Lisa. Hingga pada suatu hari, Siong yang memberikan surat cinta justru membuat Jo He merasa malu karena diejek oleh teman-temannya, sampai akhirnya terdiam di tengah jalan dan tertabrak oleh mobil taksi yang melintas. 언제부턴간 자각했겠. 내가 누군가를 죽도록 싫어하면 Di hari pemakamannya, Siong melihat Lisa juga datang ke sana. Namun entah apa yang terjadi, setelah pulang dari tempat itu, Lisa tiba-tiba terdiam lalu memutuskan bundir dengan cara menenggelamkan diri. Di mana hal itu membuat Siong tertawa bahagia saat mengetahuinya. 왜 그랬어? Entah siapa sebenarnya Siong ini, si ibu merasa yakin jika anaknya sendirilah yang menyebabkan dua murid itu meninggal, sampai akhirnya tega memberikan suntik mati dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun sianya tidak berhasil dan justru malah dirinya sendirilah yang harus berhadapan dengan pihak kepolisian hingga mengalami gangguan jiwa. 정현씨들 시죠? 몇 가지 여쭤볼 건데요. 오늘 새벽에 어디 계셨죠? 그따위 약물 따위로 Di hari pemakaman John He juga, Nyonya Yon selaku kerabat dekat tentu menghadiri pemakaman bersama anak buahnya. Mereka menyusun rencana untuk menangkap si supir taksi yang menjadi penyebab Jo He mati. Namun di tengah pembicaraan, ibu dari John He tiba-tiba melompat dari atas gedung sehingga membuat emosi Nyonya Yon memuncak pada sosok si pelaku. Beberapa bulan berlalu, Nyonya Yon yang mulai melupakan kejadian itu ditemani oleh Chaeyong yang seketika membicarakan hal mistis seperti sihir iblis dan lain sebagainya. Chaeyong mengaitkan semua kejadian itu kepada Siong dengan alasan kejadian yang sama sering terjadi di tiap sekolah yang pernah dijamah oleh Siong yang dianggap sebagai sosok iblis oleh teman-temannya. 뉴스에 나고 난리도 아니었어요. 씨발, 증거 없고. 사탄의 딸이다. 그때 같이 학교 다닌 친구들 다 알아요. 딱 봐도 이상하잖아요. 지나온 인연 행적을 낱낱이 살펴. Karena iblis yang terlahir dari kebencian tidak bisa dibunuh dengan cara biasa, Chaeyong yang rupanya adalah seorang dukun pun menyarankan Nenek Yon untuk menggunakan jasad orang yang sudah mati dengan cara melakukan ritual tari demi membangkitkannya, namun membutuhkan tempat yang terisolir dari keramaian. Mendengar hal itu, Nyonya Yon yang setuju pun menyiapkan orang-orang terpilih yang menurutnya pernah melakukan dosa untuk ikut dikorbankan, di mana hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh para kru film, bahkan si Pak sutradara yang menerima tawaran untuk bekerja sama. 외부와 단절돼 있고 아무한테도 들키지 않을. 그건 내가 알아서 하지. Sementara itu, Chaeyong yang mengenakan pakaian dukun kini berada di atap gedung. Ia kembali melakukan ritual tari seperti sebelumnya. Di mana Siong yang kini semakin dalam kondisi kritis pun tidak diberikan ampun oleh Nyonya Yun, sekaligus ditinggalkan dalam ruangan untuk dijadikan santapan para mayat hidup.
Dengan fakta jika balas dendamnya telah selesai, Nyonya Yon menemui Cheong untuk berterima kasih atas jasanya. Namun dengan singkat, Cheong menjelaskan jika dirinya hanya memanfaatkan keinginan Nyonya Yon dalam melakukan balas dendam untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan kini, Nyonya Yon yang melakukan kesalahan pun mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atap bangunan tersebut. Setelah tugasnya selesai, Cheong memutuskan pulang menuju ke rumahnya dan setibanya di sana, Anda semua yang menonton pasti akan cukup dibuat terkejut saat baru mengetahui jika Cheong yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah Siong yang sengaja mengubah wujudnya untuk mengelabui semua orang. Pasca setelah meminum air berisi obat, Siong yang rupanya hanya berpura-pura tidak sadarkan diri mendengar semua percakapan terkait tujuan mereka ingin menangkapnya, sehingga dengan terpaksa Cheong harus menyerangnya secara langsung. Namun upaya yang dilakukan tidak cukup untuk mengalahkan sosok yang dikenal sebagai jelmaan iblis sehingga tanpa Nyonya Yon bersama anak buahnya sadari, Siong telah merubah dirinya menjadi sosok Cheong sehingga orang yang mereka angkut dan dijadikan santapan para mayat hidup sebelumnya tiada lain adalah Cheong yang dikendalikan, sama seperti dua murid yang menjadi korban atas perasaan sakit hati yang dialaminya. Pesan terakhir dari ibunya yang meminta Siong pergi menjauhi orang-orang, rupanya orang yang dimaksud adalah keluarga Cheong selaku dukun sakti, karena sebenarnya si ibu sendiri tidak ingin anaknya menderita, sehingga demi bertahan hidup, Siong pun memutuskan akan lebih dulu menghabisi semua dukun itu dari mulai sepuh hingga keturunannya. 그래서 내가 다 죽여버리려고. Keluarga dukun yang tengah berduka atas kematian Cheong membuat ibu Cheong selaku pimpinan di sana murka dan mengambil keputusan untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Ia berjanji tidak pernah membiarkan iblis Siong tetap hidup dan akan menghabisinya suatu hari nanti. 가만히 놔둘 수 없겠지요. Tamat, ending yang sangat membagongkan.